membahas strategi mendorong bisnis perbankan syariah di era digital, kami telah terhubung dengan Karim Siregar, Direktur Utama PT Bank Jago Tbk secara eksklusif dalam segmen Money Talks. Selamat siang Pak Karim, apa kabar? Selamat siang Anneke, apa kabar? Baik Pak Karim, sebelumnya kami ucapkan selamat atas diluncurkannya aplikasi Jago Syariah. Sebagaimana kita tahu, industri keuangan syariah masih terbilang sangat kecil kalau dibandingkan dengan industri keuangan konvensional. Dan Anda melihat seperti apa sebenarnya potensi bisnis perbankan syariah ini di Indonesia? Terima kasih Anneke sudah mengundang saya di acara ini. Eee, Betul yang kamu sampaikan, kita tahu bahwa Indonesia memang merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar ya, 230 juta umat muslim, tetapi memang perbankan syariah masih belum menjadi pilihan yang utama. Tentunya ada beberapa alasan untuk ini saya rasa ya. Kalau dilihat dari data OJK, dari total aset perbankan yang kurang lebih 10.000 triliun lah ya, itu baru 6,5% yang ada di syariah, jadi kurang lebih 650 triliun. Untuk dana pihak ketiga saya rasa juga sama, dari data kurang lebih 7.300 triliun dana pihak ketiga, share daripada syariah kurang lebih baru 512 triliun atau 7%. Nah, kami juga melihat bahwa produk-produk dan layanan syariah khususnya ya berbasiskan teknologi itu belum belum setara dengan yang konvensional atau tawaran layanan dan produk yang konvensional. Berdasarkan ini kami lihat ini adalah suatu peluang yang sangat baik untuk bisa mengadres area ini atau opportunity ini, sehingga tanggal 22 Februari kemarin kami Bank Jago meluncurkan Bank Jago Syariah App, atau kita sebut Jago Syariah App ya. Dan tentunya Jago Syariah App ini hadir untuk dapat bisa menjawab tadi pain point atau hal-hal yang masih dirasakan bisa ditingkatkan lagi untuk segmen syariah, khususnya yang memang berkaitan dengan teknologi dengan digital ya. Memang dengan teknologi yang kami bangun di Bank Jago, itu kami dapat memungkinkan agar semua fitur-fitur dan produk sebetulnya yang sudah ada di Bank Jago konvensional, di Jago App konvensional, bisa langsung kami tawarkan untuk nasabah yang lebih berpilih untuk mendapatkan layanan digital tapi secara syariah. Dan tentunya juga sama dengan Jago App, di mana kami di Bank Jago mengedepankan fokus kepada kehidupan sehari-hari atau kita sebutnya life centric, maka fitur dan fungsi dan layanan itu kami rancang sedemikian rupa sehingga memang relevan dengan kebutuhan sehari-hari daripada masyarakat maupun nasabah. Jadi tidak fokus kepada proses-proses perbankan gitu ya. Kita tahu di Bank Jago atau Jago App kita memiliki fitur kantong dan sebagainya. Juga strategi utama daripada Bank Jago, kami mengedepankan sinergi dengan ekosistem digital dan saat diluncurkan pun Jago Syariah App itu sudah memiliki fitur-fitur dan kemampuan yang sama dengan Jago App yang konvensional. Ini saya rasa memang komitmen kami di Bank Jago agar produk yang kami sediakan itu setara dengan dan sama canggihnya untuk kedua segmen. Kenapa ini penting? Karena kami melihat agar segmen syariah itu dapat memilih sendiri untuk mau menggunakan layanan syariah yang seperti apa. Dan kalau memang kami lihat bahwa syariah app kami setara dengan Jago konvensional, tentunya bagi yang ingin dilayani secara syariah akan memilih menggunakan Jago Syariah app kami. Baik, apakah aplikasi Jago Syariah bisa menjawab tantangan dalam mengembangkan bisnis perbankan syariah di Indonesia? Tentunya Anneke, harapan kami kami bisa menjawab tantangan tersebut. Eee, Sebagai contoh ya, dengan adanya Jago Syariah App, di mana bisa membuka aplikasi kami kapan saja, di mana saja, dan juga full 24/7, tentunya tantangan pertama yang terkait dengan accessibility, dan jangkauan atau cakupan lainnya itu sudah bisa terpenuhi. Karena memang kami sebagai layanan yang Jago Syariah App digital tidak butuh adanya layanan bank berupa cabang, dan otomatis langsung seluruh segmen syariah secara definisi karena memang ini adalah mobile app sudah bisa langsung menggunakan Jago Syariah App dengan mendownloadnya dari App Store atau Play Store. Jadi kami rasa dengan hadirnya Jago Syariah App
sudah tantangan untuk tadi akses sudah bisa langsung kami atasi. Nah, kami juga berharap jadi kami bisa berperan untuk meningkatkan market share daripada perbankan syariah yang saat ini tadi saya sebut kurang lebih 6 atau 7% tadi. Tetapi untuk bisa meningkatkan market share tentunya perkembangan atau percepatannya itu harus lebih cepat daripada yang konvensional. Dan kami rasa dengan cara konvensional seperti tadi membuka cabang akan sulit tercapai. Makanya kami menghadirkan Bank Jago Syariah app ini agar bisa tadi mengatasi kendala-kendala yang saat ini masih ada di beberapa segmen syariah. Baik, lalu bagaimana strategi Kami juga bisnis Jago Syariah? Ya, silakan Pak Karim. Strategi bisnis syariah ya. Tadi saya sampaikan secara umum Bank Jago kita fokus pada kehidupan nasabah life centric. Kenapa itu penting? Karena kami merasa untuk bisa memenuhi kebutuhan finansial daripada masyarakat maupun nasabah, kita harus mengerti apa yang dibutuhkan daripada nasabah tersebut. Nah, itulah kami makanya mengenalkan aplikasi Jago Syariah yang memiliki prinsip pengelolaan keuangan secara mudah, kolaboratif dan inovatif. Mudah dalam arti kata harus intuitif dan bisa dipakai dengan gampang oleh semua segmen. Juga kolaboratif, ini yang sangat menarik karena kami menghadirkan bahwa pengelolaan keuangan itu bukan milik individu, tapi bisa dilakukan secara bersama ya. Dan inovatif tentunya dengan kemampuan teknologi dan juga ada digital, kami akan terus mengembangkan dan menginnovate produk-produk dan layanan-layanan yang baru ya. Sehingga masyarakat semakin tertarik untuk berbank syariah di Jago karena memang fitur dan produk-produknya akan terus kami kembangkan. Dan karena potensi pasar yang sangat luar biasa, maka kami komit untuk aplikasi digital syariah ini sebaik mungkin. Dan ini yang kami bilang bahwa semua fitur-fitur yang ada di konvensional seperti kantong, kemudian terintegrasi dengan ekosistem yang kami sekarang sudah kerjasama seperti Gojek, GoPay, dan Bibit itu juga langsung bisa dinikmati oleh nasabah Jago Syariah. Baik, berikutnya apa yang menjadi keunggulan dari Bank Jago Syariah? Maksud kami aplikasi Jago Syariah kalau dibandingkan dengan pemain lainnya di industri perbankan syariah? Kami ada beberapa fitur-fitur unggulan tadi yang saya sampaikan terkait 3 utama tadi ya, yaitu adalah bahwa aplikasi kita harus mudah, simpel dipakai, kemudian kolaboratif, bisa dipakai sama, dan inovatif. Antara lain inovatif, kami yang pertama memperkenalkan yang disebut Pocket untuk pengelolaan keuangan, sehingga Jago Syariah App itu bukan app yang punya hanya satu rekening, tapi di dalam app kami itu bisa dibagi-bagi menjadi berbagai kantong kita sebut untuk tujuan penggunaan yang berbeda-beda. Misalnya bila kita gajian ya, CNBC gajian tanggal berapa? Tanggal 28 ya kalau nggak salah ya. Kita bisa langsung bagi misalnya sesuai dengan kebutuhan sebulan kita mau apa, misalnya untuk rumah tangga, kemudian untuk sekolah, kemudian untuk belanja bulanan, untuk tabungan, untuk jajan dan lain-lainnya. Jadi kita bisa memanage atau mengelola keuangan kita dengan sangat-sangat mudah karena untuk setiap kebutuhan kita bisa ambil dari kantong yang terkait dan juga itu menjadikan kita jadi lebih disiplin dalam mengelola keuangan kita dengan baik. Penggunaan ini juga bisa kita lakukan untuk hal lain. Kita tahu sekarang bahwa banyak sekali di masa pandemi ini orang berjualan secara online ya, dan kalau misalnya dia online di platform-platform e-commerce tertentu bisa dibagi-bagi itu misalnya jadi untuk platform tertentu menggunakan kantong yang khusus terhadap platform yang mereka gunakan. Jadi bisa langsung kelihatan misalnya apakah jualannya di platform A atau e-commerce B lebih baik itu kita bisa langsung lihat di situ. Dan juga aplikasi Jago Syariah ini otomatis melakukan memberikan analisa daripada penggunaan dana daripada nasabah. Jadi secara setiap saat bisa lihat penggunaannya itu di mana dan apakah bisa dikurangi atau ditambahkan. Sehingga informasi ini sangat penting untuk bisa mengerti sebetulnya uang kita dipakai untuk apa saja gitu ya. Dan juga karena memang
kami berkolaborasi dan tertanam dalam ekosistem, maka layanan-layanan Jago Syariah juga itu dapat digunakan daripada ekosistem yang kami kerjasama. Ini sejalan sekali dengan prinsip kami yang disebut life centric. Karena kesehari-harian daripada masyarakat tentunya sekarang dengan menggunakan app yang sedemikian banyak, mereka lebih banyak menggunakan aplikasi daripada ekosistem, dan disitulah kami akan hadir ya. Jadi contohnya untuk di aplikasi Bibit itu bisa membuka Jago Syariah dari aplikasi Bibit, kemudian bisa bertransaksi untuk pembelian maupun penjualan reksadana menggunakan Jago sebagai sumber pendanaannya. Bukan hanya sebagai sumber pendanaan, kami juga memperkenalkan, jadi contohnya dengan kerjasama dengan Bibit, waktu yang dibutuhkan untuk mencairkan reksadananya bisa jadi jauh lebih cepat. Baik, Pak Karim. Lalu bagaimana update pencapaian dana pihak ketiga atau DPK dan juga penyaluran pembiayaan Jago Syariah sejak diluncurkan hingga saat ini? Ini selalu pertanyaan yang sangat menarik ya, tapi tentunya karena kami baru meluncurkan, belum sampai sebulan ya, 22 Februari yang lalu, saya rasa ini masih terlalu dini untuk bisa kita simpulkan. Tapi saya bisa share di sini bahwa jumlah download, kemudian jumlah nasabah yang menggunakan Syariah App ini is very encouraging. Kami melihat respons yang sangat-sangat positif daripada masyarakat, dan tentunya kami berharap dengan semakin berjalannya waktu dan Jago Syariah makin dikenal, pasti akan meningkatkan lagi jumlah nasabah-nasabah baru yang akan menggunakan Jago Syariah. Baik,